2. Kelompok 3 ya. Kelompok 3. Nggih. Nah, saya mencermati betul karena nanti di akhir ya reviewnya. Karena memang agak beda ya antara kelompok 2 dan kelompok 3. Nanti curhatannya terakhir. Saya harus mencermati, menganalisis betul apa yang disampaikan di penyajian sehingga nanti saya bisa menebalkan, meluruskan. Tidak ada yang salah, tidak usah khawatir. Terakhir adalah kelompok 1. Kelompok 1 ini di jenjang TK, SD, dan SMK. Kita masih punya waktu kalau 30 menit, cukup lah sampai jam 3 ya. Kita di 14.10 untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk menyajikan hasil analisisnya mulai dari sekarang. Disilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan diskusi kelompok untuk pembagian tugas. Ketua saya sendiri, moderator Bu Eni, untuk penyaji presentasi adalah Bu Putri, dan nutulen adalah Bu Nur. Untuk selanjutnya ada satu pantun sebagai pembuka. Beli batik ke Madura, mampir makan di Soca. Jadilah CGP yang gembira, mantap menatap masa depan yang cerah. Cakep. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator Bu Eni. Baik, Pak Cici. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, selamat siang, salam bahagia. Yang terhormat Bapak fasilitator kita, Bapak Abdul Muhed, SPD MPD. Yang kami hormati para pengajar praktik, Bapak Puji dan Ibu Wahyu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami kemarin dalam waktu 1 hari ini, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum kita lanjut ke materi, ya izinkan saya untuk mengenalkan diri. Saya Eni Ruhana sebagai moderator, dan nanti akan ada penyaji yaitu Ibu Putri, dan nanti ada Ibu Nur sebagai timekeeper-nya. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan lagi, karena cuacanya sangat panas, mohon izin saya memberikan ice breaking sedikit. Mari kita bergerak supaya tidak mengantuk. Mari kita bertepuk-tepuk sedikit. Nah, ini seringkali kita lakukan pada anak-anak juga untuk tetap fokus pada materi yang akan kami sajikan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang ha. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Terima kasih. Ini untuk menggerakkan tangan kita agar aura positif kita keluar dan aura negatif kita hilang. Baik, Bapak Ibu. Sekarang akan dilanjutkan dengan pembacaan materi yang telah kami sepakati bersama. Silakan kepada
Bu Putri sebagai penyaji untuk menampilkan dari pemaparan pembelajaran berdiferensiasi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Eni atas sambutannya di awal, memberi semangat dengan tepukan yang sangat khas, mungkin sering dilakukan juga oleh Bapak Ibu guru hebat di dalam kelas. Monggo Pak Cici untuk silahkan ini sudah dibuka untuk slide-nya. Sudah. Ya, sambil Oke, baik. Saya buka untuk penyampaian hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1, yang dimana terfokus pada penjabaran mengenai dari TK, SD, dan SMA. Kemudian yang pertama-tama, kami akan membahas terlebih dahulu mengenai apa sih pembelajaran diferensiasi itu. Mohon maaf, Bapak Cici bisa digeser. Ya, Iya. sudah tuh. Nampaknya belum, Bapak. Masih di awal, masih di awal slide kita. Iya. Di saya sudah tampil. Sudah. Belum. Jaringan Belum, mungkin Bapak. ya. Belum ini. Pak Cici, mohon maaf, langsung memakai yang di yang di pojok kanan di situ. Coba di stop dulu. Di stop. Di Chrome tab, pilih di Chrome tab, jangan dipilih window. Ya. Di Chrome. Iya, pakai Chrome tab. Oke. Sudah, Putri? Ya, siap. Terima kasih Pak Cici dan terima kasih kepada Pak Imam. Baik, jadi kita awali dari apa itu diferensiasi. Mungkin kita sering terdengar kata-kata diferensiasi itu apa sih? Oh, harus beda-beda, Bu. Oh ya, tapi apa sih sebenarnya diferensiasi itu? Kemarin sudah disinggung juga oleh fasilitator kita, yaitu bahwasannya diferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di dalam kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Dan ini menurut Tomlinson pada tahun 1999. Dan kemudian hal lain mengenai diferensiasi yaitu adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Tentu Bapak Ibu untuk diferensiasi ini yang dimana pembelajaran yang menyesuaikan sesuai kebutuhan murid kita perlu kita amati dan kita cermati agar pembelajaran kita semakin lebih baik ke depannya. Untuk situasi yang pertama yaitu adalah situasi 1 dari TK. Saya akan mengalihkan terlebih dahulu dari skenario atau situasi yang bisa digambarkan oleh Ibu Nur. Sudah siap Ibu Nur? Sudah Ibu. Iya, Terima kasih Bu silahkan. Putri. Ya. Pak Cici. Sampun. Belum Bapak. Nah, ini baru muncul Bapak ya. Terima kasih. Ini pada situasi pertama yaitu di TK ada Bu Ceria. Walaupun dalam masa pandemi, Bu Ceria tetap ingin murid-muridnya terfasilitasi dengan 6 aspek perkembangannya. Salah satunya adalah aspek perkembangan kognitif.
Bu Ceria ingin murid-muridnya memperdalam pemahaman mereka tentang komnya jawab singkat. Ia melihat 4 orang murid sepertinya belum memiliki pemahaman yang baik tentang hal ini. Lanjut Pak Cici. Oleh karena itu, hari ini Bu Ceria mengatur pembelajarannya sebagai berikut. Yang pertama, Bu Ceria akan mengadakan pertemuan daring melalui Zoom dengan semua muridnya selama 30 menit. Bu Ceria akan sekilas mereview kembali konsep korespondensi satu-satu melalui contoh. Yang kedua, di akhir pertemuan daring, Bu Ceria menjelaskan tugas yang harus dikerjakan muridnya di rumah secara asinkron. Maka instruksinya adalah meminta murid-muridnya untuk mencari benda sebanyak yang ia instruksikan, kemudian menggambarkannya. Misalnya, 5 sendok di rumah, 7 lembar daun kering di rumah, 8 batu kerikil di sekitar rumah, dan 10 buah tutup botol di dapur. Ketiga, untuk memudahkan murid-muridnya, Bu Ceria menyajikan instruksinya dalam 2 mode, yaitu secara tertulis yang kemudian ia kirim melalui pesan WhatsApp kepada orang tua murid. Selain itu, dengan audio yang ia kirim juga melalui pesan suara di WhatsApp. Yang keempat, saat murid bekerja, Bu Ceria meminta murid dengan bantuan orang tua untuk memfoto pekerjaan mereka dan mengirimkannya kepada Bu Ceria melalui WhatsApp untuk kemudian ia nilai. Karena tugas yang diberikan Bu Ceria bersifat asinkron, maka Bu Ceria memberikan kesempatan bagi murid untuk bekerja di waktu mereka sendiri. Namun demikian, Bu Ceria tetap memberikan batasan waktu pengerjaan untuk murid-muridnya. Yang keenam, untuk membantu 4 muridnya yang masih membutuhkan bantuan lebih, Bu Ceria telah membuat janji dengan orang tua dari ke-4 murid tersebut untuk bertemu secara daring dan memberikan penjelasan ulang. Bu Ceria memeriksa pemahaman konseptual tentang koresponden satu-satu dengan 4 anak tersebut. Saat Bu Ceria merasa muridnya telah mulai memahami konsepnya, dia kemudian memberikan kesempatan untuk murid mencoba mengerjakan tugas yang diberikannya. Bu Ceria juga merekam penjelasannya dalam sebuah video singkat yang ia kirimkan kepada orang tua ke-4 murid tersebut agar dapat dilihat kembali oleh murid-muridnya jika mereka masih bingung. Saya kembalikan kepada Bu Putri. Terima kasih Bu Putri. Iya baik, terima kasih Ibu Nur telah membacakan gambaran mengenai cerita tentang Ibu Ceria di TK ya Ibu Nur ya. Dan ini berikut merupakan pertanyaan pemandu dari hal-hal yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Yaitu yang pertama, kesiapan belajar. Hal ini terlihat dari tujuan pembelajaran yang belum sepenuhnya tercapai oleh murid-murid Bu Ceria. Kemudian Bu Ceria masih melihat ada 4 orang murid sepertinya belum memiliki pemahaman yang baik ya Bapak Ibu tentang konsep korespondensi 1:1. Mereka masih membutuhkan tugas-tugas yang bersifat mendasar dan konkret untuk membantu membangun landasan pemahaman yang kuat seperti itu. Jadi dikuatkan lagi dengan Bu Ceria Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah profil belajar murid. Jadi Bu Ceria menggunakan gaya belajar yang bervariasi, yaitu sesuai gaya belajar seperti ini Bapak Ibu ya. Ada visual, auditori, dan kinestetik. Hal ini terlihat ketika Bu Ceria memberikan instruksi dalam 2 mode secara tertulis dan audio. Jadi anak-anak kita itu tidak hanya mendengar saja, tapi ada kegiatan kinestetiknya yaitu menulis dan visualnya Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah minat belajar anak, yang dimana Bu Ceria meminta murid-muridnya untuk mencari benda sebanyak-banyaknya yang diinstruksikan dan menggambarkan untuk pembelajaran yang sesuai dengan Bu Ceria sampaikan.
Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu adalah bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Yaitu ada banyak sekali cara yang dilakukan oleh Bu Ceria ini Bapak Ibu. Yang pertama dengan melakukan tanya jawab singkat tentang materi yang sudah dipelajari. Kemudian melakukan review kembali pembelajaran yang sudah dipelajari melalui contoh. Kemudian Bu Ceria menyajikan instruksinya dalam 2 mode, yaitu secara tertulis dan audio itu tadi. Yang dimana tertulis ini ia kirim melalui pesan WhatsApp kepada orang tua murid, kemudian audio ia kirim juga melalui pesan suara di WhatsApp. Jadi tidak hanya instruksi yang tertulis saja, jadi bisa diperjelas dengan audio dari Bu Ceria. Kemudian pertanyaan yang ketiga, yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang pertama yaitu adalah diferensiasi konten Bapak Ibu, yang dimana menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan tingkat kompetensi dan kebutuhan belajar di setiap murid, kemudian memberikan variasi benda yang akan digunakan dan digambar. Kemudian diferensiasi proses berikutnya, yaitu menyesuaikan metode pembelajaran sesuai kebutuhan murid dan gaya. Mohon maaf Bapak Cici masih berada di slide sebelumnya, tenang saja, kita tidak terburu-buru. Iya, masih diferensiasi proses ya Bapak Ibu, yang dimana ini Bu Ceria menyesuaikan gaya belajar, metode belajar murid-muridnya, yaitu memberikan instruksi dengan 2 mode, memvariasikan waktu pengajaran, membuat 2 kelompok, yang dimana satu kelompok dengan murid yang memahami konsep materi, dan satu kelompok lagi yang masih membutuhkan bantuan. Kemudian diferensiasi produk, yaitu tugas atau hasil unjuk kerja murid berupa gambar yang diinstruksikan Bu Ceria, serta foto pada saat murid-murid melakukan kegiatan. Seperti itu. Next. Baik, untuk pertanyaan berikutnya yang keempat adalah bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Ya, kemudian Bu Ceria ini melakukan penilaian pra-assessment, yaitu dari tanya jawab sebelum pelajaran dimulai, kemudian ada assessment for learning yang dimana penilaian ini dilakukan ketika pembelajaran berlangsung, kemudian assessment as learning. Penilaian ini selama pembelajaran melibatkan murid secara aktif sebagai proses belajar. Foto dari hasil pengerjaan tugas murid berupa gambar-gambar yang sudah difoto oleh Bu Ceria. Kemudian situasi yang kedua, untuk penggambaran situasinya akan saya alihkan kepada Ibu Eni. Saya persilahkan untuk menggambarkan situasi SD-nya Ibu Eni. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Putri. Baik, saya akan menggambarkan situasi di SD. Pak Demawan ini adalah seorang guru sekolah dasar di mana yang minggu depan beliau akan mengajar murid-muridnya yaitu tentang sistem organ pencernaan. Nah, sebelum itu Pak Demawan mengajak belajar murid-muridnya sesuai dengan kebutuhannya. Dengan cara apa? Yang pertama yaitu menyiapkan poster, kemudian menyediakan berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang cara kerja pencernaan. Adapun bacaan tersebut yaitu bisa berupa artikel, buku bacaan, dan komik. Kemudian Pak Dermawan juga menyediakan handphone karena di kelasnya tidak ada komputer. Handphone itu berguna untuk mengunduh video dan menjelaskan tentang organ pencernaan. Kemudian Pak Dermawan juga membuat kartu pertanyaan yang mana hal itu untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahamannya cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Kemudian Pak Dermawan juga menyiapkan daftar kegiatan lengkap. Apa saja? Membaca buku, mengamati, kemudian membuat ringkasan, mewawancarai petugas UKS, dan menjawab kartu-kartu pertanyaan. Di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua muridnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep
kunci yang ingin anak-anak kuasai. Kemudian Pak Dermawan mengelompokkan muridnya dan menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu ini akan ada target untuk menyelesaikan kegiatan. Kemudian Pak Dermawan juga mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya dengan cara mendatangi tiap-tiap kelompok. Kemudian melihat muridnya mana yang belum paham dan memberikan tantangan lebih kepada muridnya ya. Lanjut. Pak Dermawan melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi yang telah diberikan. Adapun penilaian di sini yang dipakai adalah yaitu penilaian berjenjang atau tier assessment. Jadi di sini ada 3 kategori. Yang pertama murid yang kurang mampu yaitu ditugaskan untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana. Kemudian untuk murid yang kemampuannya sedang, meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih variasi. Dan untuk murid yang kemampuannya lebih tinggi, memintanya untuk membuat sebuah cerita kreatif dan perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Seperti itu situasi dari SD. Saya kembalikan lagi kepada Bu Putri. Iya, baik. Terima kasih Ibu Eni untuk penggambarannya. Baik, kita langsung saja kepada pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan LMS ya. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Yaitu ada 3 seperti yang kita sudah ketahui, kesiapan belajar siswa, minat siswa, profil belajar siswa. Kemudian bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yaitu Pak Darmawan melakukan asesmen awal dengan tanya jawab sama seperti yang terjadi di TK tadi dengan Bu Ceria, memberikan materi dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Nah, ini sedikit berbeda dengan yang sebelumnya Bapak Ibu ya. Mengelompokkan siswa dengan tingkatan pemahaman, kemudian yang keempat mengamati siswa dan memberikan bimbingan pada siswa yang memerlukan bantuan. Oke, baik. Kita bisa next, Pak Cici. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yaitu yang pertama, dari konten kita bisa melihat dari Pak Darmawan yaitu menyediakan bahan bacaan dengan beragam seperti buku, artikel, dan komik. Kemudian menyiapkan kartu pertanyaan, menyiapkan video, kemudian dari prosesnya yaitu melakukan kegiatan berjenjang, memvariasikan lama waktunya. Kemudian yang ketiga mengelompokkan siswa berdasarkan pemahaman membaca. Untuk diferensiasi produknya yaitu terdapat cerita alur sederhana, alur kreatif, hingga diagram alur yang sederhana. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Yaitu adalah penilaian berjenjang yang dimana murid-murid yang kemampuannya kurang, ia ditugaskan untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram dari alur yang sederhana. Kemudian untuk murid yang berkemampuan sedang, ya diminta untuk membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Kemudian dari yang kemampuan tinggi, ini dia diminta untuk cerita yang kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan tersebut. Baik, kita bisa next ke SMA ya Bapak Cici ya. 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 Iya, baik. Ini ke situasi yang SMA Bapak Ibu, yang dimana Bu Derana ini mengajar SMA sebagai guru biologi, mengajar kelas 10, yang dimana memiliki tujuan pembelajaran murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Baik, jadi dari sini bisa digambarkan bahwasanya Bu Denara ini bagaimana teman-teman dari kelompok 1? Oke, baik. Mungkin untuk yang SMA, saya bahas sedikit dulu. Bagaimana teman-teman? Ya. Langsung ke itunya aja Bu, langsung ke
pertanyaannya 1, 2, 3 itu langsung aja. Oh nanti. iya, siap. Iya, terima kasih. Iya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, dari pertanyaan yang pertama ini yaitu mengenai apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi guru? Ya, tentu ada 3 Bapak Ibu, kesiapan belajar murid, minat belajar murid, profil belajar murid. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan belajar murid? Ya, cara Bu Denara ini yaitu memvariasikan materi, menyiapkan pertanyaan pemandu, mengadakan kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, membuat jurnal refleksi, memfleksibilitaskan mengenai pemilihan tempat untuk tugas muridnya, dan memfleksibilitaskan mengenai bentuk format tugasnya. Kemudian ada pun 3 diferensiasi, yaitu dari konten, menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati Indonesia. Kemudian memberikan pertanyaan pemantik yang dijawab secara individu. Kemudian dari proses, Bu Denara memberikan sumber informasi diskusi secara sinkronus, memberikan tugas membuat paket yang beragam. Kemudian yang ketiga, guru menyediakan waktu tertentu untuk diskusi lebih lanjut. Kemudian produk, yaitu menentukan lokasi dan tempat analisis yang membebaskan murid. Kemudian yang kedua, membebaskan untuk bentuk informasi digitalnya. Kemudian cara penilaian Ibu Denara ini yang pertama pertanyaan pemandu, kemudian kuis tertulis, memberikan pertanyaan pemantik, dan sampai memberikan umpan balik terhadap jawaban di dalam forum Google Meet siswa-siswinya tersebut. Baik, mungkin bisa langsung ke pertanyaan nggih Bapak Ibu. Saya alihkan untuk ke Ibu Eni terlebih dahulu, moderator kita. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah dijelaskan sangat gamblang sekali oleh Bu Putri. Semoga dengan pemaparan tersebut dapat memotivasi kita, dapat menginspirasi kita, ya. Apalagi hari ini sudah 3 materi yang dijelaskan secara bersama-sama. Ya. Baik, kami buka pertanyaan. Yang pertama dari Bu Intan. Silahkan Bu Intan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eni atas kesempatan yang diberikan. Luar biasa sekali Bu Putri penjelasannya dan juga teman-teman dari kelompok 1 sangat jelas, menarik, dan juga lengkap. Yang ingin saya tanyakan kepada kelompok 1, tadi di kasusnya Ibu Ceria yang TK itu. Tadi disampaikan ada 6 aspek yang seharusnya dipenuhi oleh peserta didik, gitu nggih. Nah, dari ke-6 aspek itu sebenarnya aspek apa sajakah itu? Kemudian apakah pembelajaran diferensiasi yang disampaikan Bu Ceria tadi bisa memenuhi ke-6 aspek tersebut? Ataukah untuk memenuhi ke-6 aspek tersebut itu ada tahap pembelajaran diferensiasi dan tidak dalam satu situasi tadi saja, mungkin ada berkala nanti, seperti itu. Jadi pertanyaan saya, 6 aspek yang dimaksud Ibu Ceria tadi apa? Kemudian apakah pembelajaran diferensiasi yang sudah diterapkan Bu Ceria itu bisa memenuhi ke-6 aspek tersebut? Jika memang belum, apakah untuk memenuhi ke-6 aspek tersebut perlu perancangan pembelajaran diferensi yang lain, ataukah itu sudah memenuhi ke-6-6-nya, seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih juga Bu Intan. Pertanyaannya ini satu orang kayaknya mencakup 3 pertanyaan ini tadi. Baik, apakah langsung dijawab dulu biar nanti tidak lupa, nggih? Yang pertama adalah apakah Bu Ceria sudah apa 6 aspek yang diterapkan oleh Ibu Ceria? Itu dulu. Kemudian tadi ketika Bu Ceria melakukan pembelajaran berdiferensiasi, apakah sudah memenuhi 6 aspek tersebut? Ya. Begitu ya, Intan. Baik, mohon
berkenan untuk menjawab dari Bu Putri atau Pak Cici atau Bu Nur, silakan. Oke, Bu Putri barangkali menjawab. Iya, baik Bu. Untuk cara Bu Ceria untuk memenuhi gaya belajar muridnya, ini bisa kita pahami bersama bahwasannya Bu Ceria ini memang dari awal sudah memperhatikan gaya belajar, namun tidak semua gaya belajar nggih ya. Kita bisa melihat di situasinya Ibu Ceria bahwasannya memang Bu Ceria ini memberikan 2 mode yang di mana tertulis dan audio. Jadi lebih terfokus kepada kinestetik dan audio, seperti itu. Nah, untuk mungkin seperti, visual seperti itu ya, ini visual juga sebenarnya bisa masuk juga yang di mana kan peserta didik kita itu dikerahkan untuk menulis ya. Nah, ini kan juga ada sisi visual. Kemudian, untuk, gaya belajar yang lain mungkin ini bisa lebih cocok kepada situasi yang lain dan memang belum diterapkan oleh Ibu Ceria. Namun Bu Ceria dalam situasinya menurut, saya itu sudah, maksimal untuk menerapkan situasi dan materinya yang terdapat di situasi tersebut. Begitu, mungkin bisa ditambahkan oleh, teman atau rekan saya yang lain. Terima kasih. Oke. Monggo Pak Cici bisa menambahkan atau Bu Nur? Silakan. Baik, ya terima kasih. Saya akan menambahkan apa yang sudah disampaikan Bu Putri tadi. Betul sekali bahwasannya Bu Ceria itu memang fokus pada 3 gaya belajar anak, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Ini terlihat pada visual, yaitu melalui Zoom yang selama 30 menit itu dengan memberikan contoh-contoh kepada anak-anak didik Bu Ceria. Selain itu juga Bu Ceria menginstruksikan secara tertulis dan dikirimkan di WhatsApp orang tuanya. Kemudian juga ada video singkat penjelasan tentang konsep-konsep tersebut. Kemudian yang auditori, yaitu mendengarkan, Bu Ceria juga menginstruksikan secara audio melalui WA. Dan yang kinestetik, Bu Ceria juga menginstruksikan kepada murid-muridnya untuk mencari benda-benda yang ada di sekitar rumahnya dan kemudian menggambarkannya sehingga ada produknya juga. Setelah itu difotokan dan dikirim melalui WA dari orang tuanya. Seperti itu. Mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, saya kembalikan lagi kepada Bu Intan. Apakah sudah puas dengan jawaban dari kelompok kami? Ini tadi mungkin di antara kita tidak ada yang jadi guru TK nggih. Jadi saya juga penasaran betul 6 aspek itu apa ngoten. Ternyata nggih sambil kan penjelasan dari Bu Putri sama Bu Nur juga 6 aspek di anak usia dini itu ada perkembangan nilai agama dan moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Tapi memang nggih sesuai penjelasan Bu Putri dan juga Bu Nur sih Bu, memang untuk mencapai ke-6 perkembangan itu sepertinya memang belum bisa. Jadi butuh pembelajaran diferensiasi dalam situasi yang lainnya. Dan dalam hal ini memang Bu Cerianya fokus ke kognitif saja begitu dari penjelasan yang disampaikan tadi, ada auditori, visual gitu dengan gaya belajar yang seperti itu. Baik, terima kasih banyak teman-teman atas penyampaiannya, atas jawabannya yang luar biasa. Sudah cukup Bu Eni. Baik, terima kasih. Ini dibuka pertanyaan lagi apa sudah cukup waktunya? Sebenarnya sudah habis waktunya ya. Bagaimana Bapak Ibu dari kelompok 1? Saya enggak apa-apa. Buka lagi. Oke. Pak Muhid, karena tadi waktunya kita itu sampai 14.45, ini masih ada waktu 2 menit ya. Nah, jadi silakan Pak Ade, silakan untuk pertanyaannya, ada waktu 2 menit.
Oke, baik, Bapak, Ibu, Bu Eni, terima kasih. Pak Cici, mohon izin, Bu Putri, mohon izin, Bu Nur, mohon izin. Terkait slide 11 kalau salah tadi ya, itu di situ menjelaskan beberapa terkait tentang penilaian. Salah satunya yang membuat saya jadi penasaran, sudah luar biasa sih penjelasannya tadi, luar biasa, sangat luar biasa. Cuma yang jadi penasaran itu ada satu yang mungkin saya belum pahami dan mungkin penjenengan bisa memahami tentang pendekatan di jenis-jenis asesmen. Di situ tadi muncul bahwa ada penilaian pra-assessment. Nah, penilaian pra-assessment itu dilaksanakan kapan dan itu bentuknya seperti apa? Serta pelaksanaannya seperti apa? Penilaian pra-assessment, padahal di pendekatan kan hanya ada 3, assessment of learning, for learning, dan as learning. Di situ tadi muncul penilaian pra-assessment. Jadi seperti itu. Terima kasih Bu Eni. Bu Eni, ngapunten. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Ade. Ini yang ingin ditanyakan Pak Ade adalah penilaian pra-assessment. Baik, monggo yang berkenan menjawab dari Bu Putri, Bu Nur, dan Pak Cici. Waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, baik Bu Eni, saya akan mencoba menjawab, mungkin nanti akan bisa dilengkapkan dengan teman-teman yang lain. Baik, untuk pra-assessment tersendiri, ini kan terkonsentrasi kepada Bu Ceria ini memberikan pertanyaan seperti itu, Pak Ade. Nah, ini yang jadi belum masuk ke proses pembelajaran seperti itu. Makanya ini dituliskan penilaian pra-assessment. Jadi kalau memang sudah benar-benar masuk kepada materi, ya itu masuk ke dalam sebuah assessment yang of learning seperti itu. Maka dari itu kan ini memang ada of, for, dan satu lagi, dan ini memang yaitu Bu Ceria ini memberikan proses tanya jawab sebelum masuk ke materi intinya, seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan dengan teman-teman yang lainnya. Oke. Baik, dari Pak Cici dan Bu Nur, monggo dipersilakan untuk menjawab. Ampun, cukup. Oke. Baik, dari Bu Nur, apakah sudah cukup? Sampun. Sampun. Oke. Baik, saya kembalikan ke penanya Pak Ade, bagaimana jawaban dari Bu Putri? Apakah sudah memuaskan? Dari Pak Ade, silakan. Masih bingung? Ya, maksudnya gini, apakah itu termasuk bagian dari asesmen diagnostik, pretest, atau memang beda dengan itu, Bu? Asesmen diagnostik ataukah sama dengan pra-assessment itu, ataukah memang beda? Ataukah memang penamaannya aja yang beda, cuma maksudnya sama gitu loh? Iya Pak, jadi itu sepertinya maksudnya sama, cuman penyebutannya yang berbeda, seperti itu. Jadi lebih kepada ada pertanyaan awal seperti itu untuk studi kita. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya. Terima kasih banget. Baik, Bapak Ibu, cukup ya. Kita waktunya terbatas. Silakan, sudah ditutup kelompok. Baik, Pak. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami dari kelompok 1, mohon maaf apabila dalam penyajian kelompok kami masih banyak salah kata dan kurang dalam penyajian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, saya sampai senyum-senyum karena semangatnya di menit-menit terakhir itu, tapi apapun itu adalah warna-warni ya, artinya
Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah tampil luar biasa semua dengan segala potensi masing-masing, dengan segala aksi masing-masing. Terlepas itu secara umum Bapak Ibu sudah memahami, saya katakan sudah memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, Bapak Ibu sudah menganalisis skenario itu. Bapak Ibu di review pembelajaran, di review proses ini yang saya maksud, ada beberapa hal catatan mulai dari kelompok 2. Cara penyajian saya tidak melihat terkait dengan model presentasinya, tidak ke sana ya, silakan kreativitas. Tapi nanti sebagai bahan revisi untuk tugas Rukol. Kelompok 2 ada lengkap isinya. Kelompok 3 sama. Kalau terkait kelengkapan, insya Allah 1, 2, 3 sudah oke. Walaupun berbeda, yang pertama ada kalau sistemiknya ya, saya tidak terlalu ke sana ya. Ada sampul seperti itu. Saya tidak bahas itu ya, silahkan. Tapi yang terpenting secara inti itu ada yang menampilkan apa itu pembelajaran diferensiasi. Mungkin di slide-slide awal, kemudian tujuan dan sebagainya. Silahkan kelompok mana tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan. Kemudian yang kedua, nanti di rubrik penilaian yang akan saya nilai, Bapak Ibu akan mengacu kepada pertanyaan pemandu yang berapa itu? Yang harus dijawab sebagai pemandu Bapak Ibu pada waktu menganalisis. Jadi ada 4 poin yang harus dipenuhi Bapak Ibu. Disilahkan misalnya nanti saya ambil contoh menganalisis skenario pembelajaran di TK. Tadi sempat ada 6 aspek ya, itu ya kita tidak ke sana ya, walaupun tidak ada guru TK-nya bisa jawab tadi ya. Jadi tidak menjelaskan itu kontennya ya, tidak apa kelompok 3, kelompok 1. Tapi bagaimana Bapak Ibu nanti bisa merancang skenario pembelajaran berdiferensiasi di jenjang masing-masing. Sama, secara umum skenarionya pasti sama. Pembelajaran berdiferensiasi itu konsep intinya seperti itu sama. Baik di jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi nanti di slide itu harus dipenuhi 1. Ya. Misalnya di slide pertama, saya ambil contoh ya, tidak harus seperti yang slide 1 misalnya, apa itu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang kedua, analisislah kebutuhan belajar yang dipenuhi oleh guru itu. Di slide kedua misalnya, apa kebutuhan belajar yang dipenuhi, kebutuhan belajar murid yang dipenuhi oleh guru tersebut. Dicari misalnya di jenjang TK oleh Bu Ceria itu apa saja. Misalnya seperti apa kebutuhan belajar, tadi sudah disampaikan terkait dengan misalnya dari segi kesiapan murid. Kemudian dikasih contohnya yang dilakukan Bu Ceria itu apa. Jadi kesiapan belajar readiness, kesiapan belajar murid, contoh aktivitasnya apa? Diambil dari skenario itu. Kemudian dari sisi minat, Bu Ciria itu melakukan apa? Yang menunjukkan pemenuhan minat murid. Kemudian dari sisi atau aspek profil belajar siswa, Bu Ciria itu menyusun skenario seperti apa? Tampilkan.
Kemudian pertanyaan kedua, slide berikutnya, jadi sangat simpel. Paling tidak ada 4 atau 5 slide lah nanti tugasnya, minimal seperti itu. Kalau dibuat satu pertanyaan, satu slide. Singkat-singkat saja. Yang penting memenuhi pertanyaan pemandu. Kemudian yang kedua, cara menentukan kebutuhan belajar. Bagaimana cara menentukan kebutuhan belajarnya? Dicari di skenario itu. Misalnya Bapak Ibu atau di jenjang itu ada skenario yang menyatakan bahwa guru itu mengidentifikasi pengetahuan awal. Itu salah satu cara menentukan kebutuhan belajar. Kalau ada berarti guru itu melakukan cara menentukan kebutuhan belajar siswa. Membuat variasi sumber belajar, melakukan penilaian seperti tadi. Ada ini ya memang harus saya hanya mengarahkan ya. Nanti bersama instruktur silahkan tanya di elaborasi pemahaman kalau memang ada istilah penilaian apa tadi pra assessment. Ya tanya Pak Ade itu untung ditanyakan nanti. Silahkan tulis kalau memang membuat kurang paham ya. Jadi asesmen, pra asesmen. Kalau sudah ada asesmen tidak ada penilaian ya. Jadi penilaian itu sama halnya dengan asesmen, istilah saja di kurikulum Merdeka. Kemudian ada pra asesmen itu boleh. Jadi hampir sama kalau dilinearitaskan dengan tes ya, pasti atau pre-test ya. Di asesmen itu tetap ada asesmen AS learning, assessment for learning, assessment of learning. Kemudian ada tadi muncul ada higher assessment, penilaian berjenjang. Seperti itu ya. Ya, itu nanti secara teoritis akan dikaji sama instruktur. Kemudian slide ketiga nanti di tugas strategi. Strategi yang dilakukan guru itu pada skenarionya. Nah, kalau berbicara strategi sudah mengacu kepada diferensiasi materi ya, konten. Bagaimana medianya? Guru itu merancang medianya variasi apa enggak? Kemudian terkait proses-proses belajarnya variatif enggak? Apa terkait dengan metodologinya? Apa kasih tugas terus? Belajarnya dalam kelas, di luar kelas, itu terkait dengan proses. Ada LKPD-nya dan sebagainya ya, proses belajar. Terkait dengan diferensiasi produk, itu bagaimana produk tagihan-tagihannya di akhir, itu variatif juga. Misalnya diminta membuat poster, membuat video, dan sebagainya. Atau bahkan secara unjuk kerja. Di situ ya. Kemudian slide yang keempat, penilaian. Di skenario itu dilihat penilaiannya. Apa penilaian selama proses pembelajaran, apakah ada juga penilaian atau asesmen sumatifnya atau di akhir ya, atau masih ada kreatif gurunya, ada asesmen berjenjangnya, ada level yang tinggi, ada soalnya dibuat level yang sedang, kemudian di level yang rendah, begitu ya. Saya tidak secara teoritis, tapi mengakomodir semua sajian-sajian yang sudah Bapak Ibu tampilkan. Luar biasa, sudah di-cover semua kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Begitu ya Bapak Ibu. Kita dibatasi waktu sangat pas ini, kurang 2 menit lagi. Nanti kalau masih penasaran ditulis saja di LMS. Untuk persiapan nanti dibahas bersama instruktur. Begitu ya Bapak Ibu. Cukup. Kira-kira Iya, Bapak. biasa semuanya.
Untuk hari ini ruang kolaborasi sesi 2 kelas 199 saya nyatakan berakhir dan senang sekali karena semuanya lancar, bisa tampil maksimal sesuai dengan varian kelompok masing-masing. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat berjumpa di elaborasi pemahaman tanggal 31 Oktober pada jam siang ya Bapak Ibu. Ya. 13 sampai 14.30 bersama Bapak Yanto. Terima kasih. Demikian hari ini, kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu CGP, terima kasih Bapak Ibu PP. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Foto dulu, Pak. Semuanya. Ya, jangan lupa. Silakan Mbak Uji sama Bu Wahyu, tetap semangat ini PP-nya. Oke, Bapak. Ini luar biasa sekali, Pak, teman-teman ini. Silakan. Mohon maaf Bapak, ditutup berdoa dulu. Iya, berdoa dulu ya. Lupa ya. Silakan Pak Imam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, prukol presentasi pada hari ini berjalan lancar, walaupun tadi ada kendala, akhirnya dapat teratasi. Semua ini nanti dapat hikmahnya dan berdoa Amin, mulai. amin, amin ya Allah. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Silakan wabarakatuh. foto bersama. Gayanya bebas sesuai dengan 1, 2, yang foto. 3. Ya. Kita. Dua. Ya. Oke, sampun. Silakan selamat beristirahat kelas 199. Terima kasih. Terima kasih Pak Mued. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Mued. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama Bapak. Silakan. Belum saya tutup.